Ini sekarang berangkat ke kampus di awal musim dingin tanggal 4 Desember 2024. Kondisi suasananya seperti ini. Nanti naik tram dari Hokkaido ke Habanov Bremen. Nanti dari Habanov Bremen naik kereta jarak dekat RS1 ke Sundbyberg, terus jalan kaki ke kampus. Ini udah nyampe Hokkaido. Itu biasanya tercegat di lampu merah ini. Nah itu udah hijau, udah jalan nunggu tram. Ini pas jam berangkat sekolah, berangkat kerja. Itu tramnya bentar lagi datang. Jam 8 mataharinya ini belum terbit nih, masih gelap. Naik transportasi publik di Jerman ke kampus saat musim dingin. 3 Desember 2024, saya ke kampus karena ada workshop AI untuk fakulti, para dosen, peneliti, mahasiswa doktoral dari berbagai disiplin ilmu. Dari rumah ke kampus itu sekitar 20 km. Nah, jadi pilihan pertama dan utamanya itu naik bis atau tram dan kereta. Ya beberapa kali aja naik sepeda ke kampus itu. Nah, ketika di musim dingin, perbedaannya ketika di luar musim dingin, yang pertama, pemanasnya itu aktif atau nyala, baik di dalam bis, tram atau kereta. Kalau summer kan mati, bahkan justru yang nyala pendinginnya gitu. Nah, kemudian kalau berangkat pagi sebelum jam 8 atau pulang setelah jam 4, itu langitnya sudah gelap karena siangnya lebih pendek dan terasa singkat. Dan di musim dingin ada pemandangan yang khas, yang langitnya sering gelap dan berkabut, kemudian pohon-pohon yang meranggas tanpa daun, dan terkadang pada pemandangan putih salju ketika turun salju gitu. Nah, kemudian infrastrukturnya itu sebenarnya dirancang siap menghadapi es dan salju, tapi sering juga karena kondisinya ekstrim membuat perjalanannya jadi tertunda, delay atau bahkan cancel karena sering ada prosedur pembersihan salju atau es. Di halte bis, tram, dan stasiun itu terkadang licin ketika suhunya sekitar 0 gitu. Jadi walaupun pemerintah sering juga menyebarkan garam untuk menghindari pembekuan es di permukaan yang licin. Nah, kemudian di dalam transportasi publik itu terasa lebih hangat karena suhunya kontras dengan suhu dingin yang di luar. Nah, kemudian kalau di musim dingin itu ketika menunggu di halte di tempat terbuka itu jadi lebih menantang gitu. Karena sebagai orang yang tumbuh besar di iklim tropis di Khatulistiwa dan sekarang hidup di negara dengan iklim sedang, dan di musim dingin ketika suhunya di bawah 5 derajat Celcius itu kalau buat saya itu udah tangan terasa kaku dan beku setelah sekitar 5 menit gitu. Jadi wajib pakai kaos tangan. Nah, kenapa naik transportasi publik? Yang pertama karena efisien. Efisiennya karena ada semester tiket. Jadi sebagai mahasiswa itu di kampus diwajibkan membayar semester tiket. Jadi pada tidak dipakai ya jadi lebih efisien kalau pakai semester tiket itu. Jadi itu bayarnya satu semester sekali, dan itu nanti bayarnya ke kampus, dan dari kampus itu dapat kartu mahasiswa dan semester tiket. Bisa dipakai semua transportasi publik di wilayah sekitar Bremen negara bagian. Yang kedua karena nyaman, armadanya bagus, terawat, kemudian tempat duduknya juga memadai, jarang berdiri apalagi berdesakan. Ya terkadang juga berdiri dan berdesakan, tapi tidak sering dan selalu gitu. Kemudian tempat duduk sistem pemanasnya itu aktif ketika di musim dingin gitu. Alasan lainnya, aksesnya itu mudah dan luas. Jadi kalau dari rumah itu bisa jalan kaki ke halte tram terdekat. Nah, habis itu terus terintegrasi antara bis, tram, dan kereta. Terus jadwalnya itu teratur. Frekuensi unitnya juga disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi dan jam tertentu. Itu juga termonitor oleh penyedia layanannya. Jadi apakah sering ramai atau tidak, dan di jam tertentu kalau memang sedang sibuk dan ramai itu frekuensinya lebih tinggi, lebih cepat, jadi bisa 5 menit sekali atau 7 menit sekali gitu. Kalau semakin malam baru semakin jarang, nanti bisa
10 menit sekali, 15 menit sekali, dan kalau di atas jam 9 atau jam 10 itu sudah 20 menit sekali gitu. Terus itu ramah lingkungan gitu, karena transportasi publik massal gitu dibanding kendaraan pribadi, mobil atau motor gitu. Kemudian itu juga turut berkontribusi ke gerakan hijau dan supaya mendukung transportasi yang berkelanjutan. Kemudian yang keenam, biaya kendaraan pribadi itu tinggi, bikin SIM-nya mahal dan susah. Terus perawatan mobilnya juga perlu kemampuan bahasa yang lancar, apalagi kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang tidak terduga. Terus juga harus bayar asuransi wajib, pajak. Terus parkirnya di sini mahal, apalagi di kota-kota besar dan sulit juga. Terus juga biaya bahan bakarnya dan lain-lain. Alasan selanjutnya itu relatif aman karena sopirnya itu nanti dia terhubung ke layanan darurat. Jadi beberapa kali sering kejadian ketika ada misalkan kejadian tertentu di dalam bis atau tram, keributan, orang kelahi atau ada sesuatu, itu langsung supirnya menghubungi pusat darurat. Nanti beberapa menit polisi, ambulan, pemadam kebakaran tuh datang ke lokasi itu gitu. Terus juga lebih tepat waktu itu karena ada jadwal tertentunya. Walaupun mengenai ketepatan waktu ini untuk kereta jarak jauh atau untuk kereta regional itu kadang ya jadi kritikan untuk disband karena sering tidak tepat waktu gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin yang cukup penting ini dan menarik itu adalah kultur transportasi publik sebagai budaya dan kebiasaan warga lokal di sini yang lebih mengutamakan untuk menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi. Dan banyak juga warga di sini yang peduli kepada lingkungan gitu. Jadi kalau jarak dekat lebih memilih jalan kaki atau naik sepeda. Dan sekarang ini udah nyampe kampus, ini udah masuk ke gedung IARC. Ini ruangan workshopnya. Dan ini workshopnya kita udah mulai persiapan. Ini jadwal workshop selama 2 hari. Ini suasana di dalam workshopnya.